Bapak Ibu sekalian, memang saat ini penduduk sudah 7,9 miliar di seluruh dunia ini. Ya, pada waktu saya dilahirkan penduduk masih 3 miliar. Saya masih ingat ketika saya jalan ke kampung-kampung, diajak sama orang tua saya, diajak sama tetangga, bermain, sungainya lebar-lebar, banyak makhluk hidup. Ya, dunia ini penuh dengan kehidupan. Di dalam sungai ada kerangnya, di tepi sungai banyak sekali ada belut dan lain sebagainya. Dan itulah suasana penduduk 3 miliar ketika tidak terlalu banyak orang yang berada di kota. Kemudian hari berikutnya kita menyaksikan pada tahun 1999 ketika kita terlena dengan peristiwa penting di negara kita. 1998 Pak Harto jatuh dan kemudian kita menyaksikan perubahan besar di negara kita. Padahal pada waktu itu penduduk bumi telah mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun 1960, yaitu menjadi 6 miliar jiwa. Nah, saudara-saudara, hari ini 7,9 miliar dan sebentar lagi kita akan 9 miliar. 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan diperingati dengan penduduk bumi sekitar 9,5 miliar. Saudara bisa bayangkan, para ahli demografi menyebutkan bahwa bumi ini hanya cocok ditinggali oleh 3 miliar jiwa. Ya, itu pun harus tersebar begitu ya. Kalau tidak dia ngumpul di satu tempat, problemanya akan muncul dalam berbagai hal. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi disebutkan oleh Pak Hidayatullah terjadi perubahan kecepatan. Karena memang manusia dengan penduduk yang sebanyak ini memerlukan kecepatan. Dari tadinya panen hanya cukup 1 kali 1 hari, karena pada waktu itu manusia juga makannya hanya 1 kali 1 hari dulu itu, ya. Nah, tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, semua disimpan hari itu yang ditangkap, hari itu yang dimakan begitu. Sampai kemudian manusia mulai hidup menetap, mulai punya perencanaan, mulai ada lumbung, maka manusia mulai berpikir bagaimana kalau panennya 2 kali sekali, ya, 2 kali setahun. Setelah itu manusia mulai bepergian, menggunakan alam semuanya, menggunakan air, angin, kapal layar, kemudian menggunakan kuda, gajah, onta, dan lain sebagainya, alam semuanya. Sampai kemudian manusia merasa kurang cukup karena penduduk semakin banyak. Tahun 1800 manusia mulai berkenalan dengan beragam sains pada waktu itu, yang pada waktu itu sainsnya masih disimpan dalam bentuk anagram. Anagram itu artinya semacam kode-kode sandi yang hanya diketahui oleh para sponsor saja begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sains berkembang, kemudian manusia mulai menciptakan pewarna buatan dan lain sebagainya, dan juga mulai berpikir menciptakan transportasi buatan. Jadi kehidupan artifisial itu sudah dimulai sebetulnya. Nah, mulailah dibikin namanya kuda buatan. Jadi kita memakai horsepower, kendaraan dengan tenaga kuda, 20 ekor kuda, 40 ekor kuda, sampai ribuan ekor kuda. Dan sekarang kita menyaksikan kecepatannya lebih cepat dari kecepatan pesawat terbang atau kecepatan jet, yaitu internet. Hari ini, detik ini kita lakukan, detik ini pula diterima di negara yang jauh sekali. Jadi real time seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu maka operasi sudah bisa dilakukan pada jarak jauh dengan teknologi yang disebut 5G itu. Nah, saudara-saudara, kalau sudah begitu, maka kehidupan ini memang berdampak luas sekali. Akan terjadi hal-hal yang sifatnya memudahkan dan memurahkan. Dan akibatnya kemudian penyakit di suatu tempat yang tadinya terisolasi karena manusianya tidak bepergian jauh, maka penyakitnya pun akan menyebar kemana-mana. Itulah yang kita alami dengan pandemi, karena sudah ada tiket murah, hotel murah, pesawat murah, dan lain sebagainya. Jadi menyebar cepat. Ini semua adalah dampak dari disrupsi. Nah, untuk mudahnya saya mencoba membuatkan sesuatu yang mudah sekali. Saya putarkan satu video yang saya beri judul Disruptions dan the Future of Humanity. Jadi masa depan kehidupan kita sebagai manusia seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Gubernur mengenai bahwa mesin-mesin ini tidak mempunyai yang disebut sesuatu tenaga yang dari human ini, soul dan sebagainya. Tidak ada di situ. Tetapi suatu ketika karena ini buatan manusia, ini juga bisa mengancam peradaban kita. Saya putarkan video ini, ada teksnya di bawah Bapak Ibu sekalian, dan saya sengaja mengambil lagu Wind of Change dari the group Scorpion yang menyaksikan berakhirnya Perang Dunia Ketiga, yaitu Perang Dingin yang berakhir tahun 1989. Grup band asal Jerman ini menyaksikan robohnya tembok Berlin, ya, sebagai simbol dari berakhirnya Perang Dunia Ketiga, dan sejak itu kemudian mulailah
dilakukan aplikasi-aplikasi dunia digital sampai kemudian terjadi pandemi. Saya putarkan bersama-sama, mohon Anda simak teks yang sudah saya, bahwa disrupsi itu adalah sebuah proses yang dimulai sudah dari dulu, sudah panjang sekali ya. Pada tahun 1940-an sudah mulai itu menemukan mesin yang bisa membaca Morse dan sebagainya. Kemudian sudah mulai perbaikan transistor. Transistor itu pada tahun 1958 itu hanya 2 transistor pada setiap IC. Sekarang itu sudah 30 miliar, sekitar 30 miliar transistor pada setiap IC. Dan bentuknya pun kecil sekali. Jadi transistor ini bisa membaca, bisa melakukan otomatisasi dan lain sebagainya. Nah, proses disrupsi ini, proses panjang ini kait-mengkait satu sama lain. Berhubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Satu berubah, rentetan perubahan di belakangnya itu besar sekali. Tidak dibayangkan pada waktu Kodak menemukan kamera digital, mereka tidak berpikir itu dampaknya nanti pada sosial media, pada perubahan kehidupan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah ini juga merubah banyak sekali cara-cara kita dalam berdonasi dan lain sebagainya. Teknologi baru ini selalu memudahkan dan memurahkan. Ketika Ford menemukan cara untuk membuat mobil yang murah dengan konsep standarisasi, ban berjalan, maka mobil saat itu turun menjadi $750 harganya. Tadinya sekitar $2.500. Sejak saat itu investasi dalam konstruksi jalan raya berkembang. Kemudian pariwisata, orang bikin hotel karena perjalanan panjang. Setelah itu baja, kaca, ya, kemudian dealership, penjualan mobil, pembiayaan. Itu kemudian kait-mengkait, dari hotel kemudian muncul sekolah perhotelan dan sebagainya. Jadi kait-mengkait dan menimbulkan hal-hal yang sifatnya semakin memudahkan sebetulnya. Tetapi selalu ada dampak negatifnya, pasti itu terjadi. Dan oleh karena itu dia selalu menciptakan pasar baru. Di mana pasar barunya? At the bottom of the pyramid. Jadi yang tidak terlayani, yang tadinya hanya bisa dibeli oleh kalangan atas saja, elit saja, tiba-tiba sekarang bisa dibeli oleh masyarakat yang di bawahnya. Ini pasar barunya seperti ini ya. Kalau brand lama, merek lama semua punya kecenderungan naikin terus. Ini kalau di kurva permintaan seperti ini. Dengan branding, maka harganya menjadi semakin mahal. Seperti tas saja lah. Kalau tas kita murah kan kita taruhnya di bawah. Kita ikut seminar seperti ini, kita taruhnya di bangku di bawah begitu ya. Begitu tas kita mahal, kita pengen cari taruh di bangku. Sampai di rumah, kita taruh di lemari, dibungkus pula, kita simpan begitu ya. Harga semakin mahal. Perbankan itu ketika mulai belajar branding, akhirnya bank seperti BRI pun lebih tertarik untuk membuat yang namanya priority banking ya, priority customer, segmen prioritas yang bisa dimanjakan di sana. Itu jadinya makin ke atas rata-rata. Nah, pertanyaannya siapa yang melayani nelayan yang barangkali KTP-nya tidak ada ya, kartu kredit, apakah mereka punya kartu kredit? Tidak punya, akhirnya diseranglah oleh para pendatang baru ini masuk dengan membuat produk yang lebih simpel. Tiba-tiba muncul taksi yang hanya Rp10.000 ya. Kalau tadinya kita naik taksi, kalau naik Bluebird semakin ada golden, silver dan sebagainya. Tapi sekarang malah diturunkan ke bawah taksi yang 10.000. Mobilnya cukup LCGC dan perusahaannya tidak harus memiliki mobil itu. Jadi di sharing semuanya dengan yang lain, namanya sharing ekonomi, pakai teknologi. Lebih murah, lebih simple bisnis prosesnya, more accessible, lebih mudah terjangkau dan lebih cepat prosesnya. Kartu kredit itu di-approve hanya sebentar dan tidak perlu pakai KTP karena sekarang orang takut menyerahkan KTP karena di dalamnya ada data KTP itu, NIK. Saudara-saudara jangan sembarangan itu posting KTP saudara, itu berbahaya sekali ya, bisa digunakan oleh orang lain NIK-nya. Nah, oleh karena itu maka diganti semuanya. Pengiriman uang Western Union hanya minta nomor teleponnya berapa. Nah, saudara-saudara, ini serangan di bawah, jadi teknologi memudahkan dan memurahkan, memunculkan cara-cara baru. Anak-anak muda kita bisa buka toko, tidak harus sewa mall, tidak harus beli ruko, tapi hanya buka di toko online. Nah, ini yang kita sebut sebagai the story of tomorrow. Jadi hari ini kita mempunyai 2 story, the story of tomorrow dan the story of yesterday. Saya sebelum di PT POS, sekarang ini saya diminta oleh Pak Presiden untuk memimpin PT POS sebagai komisaris utama. Sebelumnya saya di PT Telkom, itu adalah the story of tomorrow. Sekarang saya sedang melakukan transformasi di PT POS, itu adalah the story of yesterday. 275 tahun usianya,
lokasinya ada di seluruh Indonesia, gedungnya gedung bersejarah semua, tetapi market share-nya tinggal 1-2% hari ini. The story of yesterday, yang dulu menguasai 100% market share, gitu ya. Dan perubahan juga terjadi pada perubahan kehidupan karena adanya transistor ini yang berbentuknya menjadi chips, menjadi microchips ini. Ya, perubahan dalam berdemokrasi. Saudara lihat, masyarakat terbelah dua. Sistem politik ini harus diperbaiki, saudara-saudara, karena sudah sekitar 400 kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi. Ya, karena ini sudah terbelah dua. Masyarakat setiap ada peristiwa politik pemilihan presiden pasti terbelah dua. Lihat Amerika, sudah terbagi seperti itu. Jadi memang ini berdemokrasi berubah, narasi berubah, bagaimana narasi-narasi baru bermunculan, yang namanya rumor atau dulu namanya apa itu ya, gosip ya, isu berubah menjadi namanya hoax sekarang karena pakai teknologi. Dulu kita sebutnya UMKM, sekarang anak-anak kita pengen menyebut dirinya sebagai startup begitu ya, karena ada unsur teknologi ya. Nah, kemudian bersosial juga berubah. Anak-anak kita ketemu jodohnya lebih banyak pada dating apps saat ini ya. Sudah mulai terjadi seperti itu. Hubungan sosial, apalagi ada pandemi, kita semua tidak bisa keluar, tapi bersosialnya melalui teknologi. Kemudian juga ini adalah berdonasi ya, berubah. Kotak masjid sudah bisa pakai online hari ini, muncul Kita Bisa, muncul Benih Baik dan lain sebagainya begitu. Kemudian berkebangsaan ya, kemudian belajar, cara belajar. Dulu saudara-saudara harus pergi ke kampus untuk mendapatkan ilmu. Sekarang ilmu datang ke kita, belajar ya. Kemudian bekerja, cara bekerja ini berubah. Di beberapa negara saya baru saja membaca kajian dan ditanya wartawan apa yang tengah terjadi. Yang tengah terjadi hari ini adalah yang disebut the great resignation ya, resignation. Jadi orang resign. Jutaan orang di seluruh dunia resign dari pekerjaan. Tengah terjadi perubahan pekerjaan hari ini. Jutaan orang di seluruh dunia berhenti bekerja begitu ya. Dan yang terakhir, berubah pula cara orang berlibur yang nanti barangkali bisa saya jelaskan lebih detail kalau saya dipancing dengan pertanyaan yang lain. Demikian Pak Hidayatullah. Terima kasih Prof. Sangat menarik sekali. Ada kata yang menarik bagi saya, kait-mengkait dalam proses disrupsi. Kalau boleh saya kaitkan dengan persoalan yang 2 tahun terakhir ini kita rasakan, pandemi COVID-19, kira-kira apakah juga ada kaitannya dengan disrupsi itu, Prof? COVID-19 ini, pandemi kita ini. Ya, tentu ada. Untung ada teknologi digital, karena kita harus berjauhan. Bayangkan kalau tidak ada teknologi digital, kita tidak bisa pergi ke restoran, kita tidak bisa pergi ke pasar, pasar tidak bisa datang ke kita. Tapi dengan ada teknologi digital, kita bisa tetap belajar karena sekarang ilmu berubah datang ke kita begitu ya. Kecuali untuk lab ini memang saya agak prihatin banyak mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi yang selama pandemi berat kemarin tidak bisa praktek, terutama kalau mereka tidak punya keluarga yang dokter gigi begitu ya, tidak bisa praktek. Tapi pengajaran umum terjadi. Nah, ini terjadi perubahan selama pandemi yang saya sebut sebagai beberapa hal ini. Yang pertama ini terjadi perubahan prioritas pelanggan. Prioritasnya berubah menjadi kesehatan. Ya. Bayangkan tadinya kita tidak beli masker, sekarang harus ada budget membeli masker, ya, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Bahkan kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Batuk sedikit aja kita sudah cemas. Anggota keluarga kita demam sedikit, kita pun cemas, begitu ya. Nah, pandemi ini telah merubah prioritas pelanggan menjadi lebih ke rumah dan rumah mulai dibangun lebih baik ya karena semua aktivitasnya ada di rumah. Kita mulai investasi. Saya sebelumnya tidak pernah nih investasi sampai mikrofon seperti ini. Tapi karena saya dengar suara saya kurang baik ya saya mulai beli seperti ini. Jadi pembelian barang-barang di rumah itu besar sekali. Terjadi ekonomi donat seperti ini ya. Donat itu di tengah-tengahnya kosong, terutama di kota-kota utama. Jadi di Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto itu kosong. Di Bumi Serpong Damai BSD kosong karena orang berkantor di sana tiba-tiba meninggalkan. Di Surabaya, di berbagai kota-kota utama, di tengah-tengah kosong. Di Depok itu di tengah kampus yang biasanya di sekitarnya rumah-rumah kos, restoran, warung-warung itu hidup tiba-tiba menjadi kosong. Yang gemuk di mana? Di pinggiran.
di pinggiran ini, ya. Dan ini merubah peta kehidupan. Orang di New York pun pindah tempat tinggalnya, begitu ya. Di tengah-tengah kosong karena biaya hidupnya terlalu tinggi dan sekarang bisa pakai dunia baru. Nah, saya waktu di PT Telkom itu melihat pendapatannya PT Telkom dari bisnis yang namanya enterprise. Jadi yang bayar itu adalah perusahaan-perusahaan, begitu ya, jasanya. Itu kosong, bahkan hutangnya meningkat, hutang mereka. Tagihan kami agak lama begitu baru mereka bayar. Nah, tetapi IndiHome hidup. Pendapatan IndiHome naik terus. Pendapatannya triliunan rupiah. Karena masyarakat harus pasang sambungan sampai di rumah-rumah. Jadi ekonomi itu sekarang berpindah, bergeser ke pinggiran. Dan terjadi 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Yang saya bagi 5 ekonomi dan 5 kehidupan. Apa saja? Hati-hati Bapak Ibu sekalian, selama pandemi manusia semakin lebih kreatif karena manusianya tertekan. Hidup tertekan itu biasanya menjadi lebih kreatif begitu. Dan kita sudah lihat yang punya rumah makan di tengah kota tiba-tiba sepi, akhirnya mereka bukanya bukan cabang, tapi mereka bukanya kitchen, dapurnya. Dapur dibuka di pinggiran, barangnya bisa diantar ke rumah-rumah dengan menggunakan ojek online. Kemudian kita bisa melihat ada situs-situs yang pengunjungnya semakin banyak, yang situs kreatif, seperti misalnya Pinterest, untuk mendapatkan gagasan-gagasan. Saya termasuk menggunakannya dan termasuk memasukkan gambar-gambar yang ada di tempat kami ke Pinterest begitu ya. Dan kemudian ledakan home sweet home. Tiba-tiba rumahnya mulai didandani, penjualan keramik naik, penjualan semen naik, ya, penjualan hiasan-hiasan rumah naik. Kemudian manusia mulai membeli tanaman yang sedikit berubah. Zamannya kita membeli tanaman dulu pohon mangga, pohon rambutan, tapi keluarga-keluarga muda sekarang membelinya janda bolong, monstera, keladi-keladian. Kenapa? Karena rumahnya makin kecil, penduduknya semakin padat, begitu ya. Jadi yang dibeli semakin kecil, ikannya pun semakin kecil. Kalau dulu ikan arwana di akuarium, kemudian sekarang yang dibeli ikan cupang begitu, yang ada di botol, ya, semakin kecil semuanya. Tapi home, membuat rumah itu menjadi suasana lebih home. Kemudian pariwisata, diam-diam terjadi pergeseran, yaitu wisata luar ruang. Yang diminati masyarakat itu wisata di tengah sawah, ya, bukit, apalagi ya, kemudian ada air terjun begitu. Pokoknya luar ruang. Weddingnya pun wedding luar ruang. Bahkan sekarang banyak kejadian lucu di hotel tapi mintanya luar ruang. Tapi musim Desember ini kan November Desember banyak hujan, ya, banyak hujan. Jadi semuanya tetap ingin di luar, ya. Bahkan berkantor pun terbagi dua. Nanti saya ceritakan bagaimana suasana di luar kantor, gitu ya, kantor yang outdoor begitu ya. Kemudian juga kemana escape-nya anak-anak muda yang kehilangan pekerjaan? Mereka membuat konten. Hampir semua orang sekarang iseng buat konten dan sebagian menghasilkan uang. Deddy Corbuzier termasuk diantaranya yang paling tinggi begitu ya. Yang lainnya saudara bisa sebutkan nama-nama. Tapi mereka tidak terbatas hanya pada artis. Banyak juga yang non-artis yang tiba-tiba menjadi pembuat konten. Yang dapat followernya bisa sampai 500.000, 1 juta, dan sudah mulai mendapatkan pendapatan begitu ya. Iklan, dan mereka menjadi influencer gitu ya. Kemudian ledakan kolaborasi. Semuanya dilakukan secara kolaborasi ya, dengan menggunakan teknologi. Kemudian ledakan kecerdasan. Hanya sayangnya kecerdasan ini bukan milik manusia yang dikembangkan begitu. Ini adalah kecerdasan buatan AI yang bisa bercakap-cakap dengan kita, yang bisa memprediksi harga saham, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ledakan kehidupan artificial. Nanti saya ceritakan lebih jauh dalam penjelasan berikutnya. Karena semuanya artificial ini. Tanaman mulai dibikin artificial, pewarna artificial, lama-lama kecerdasan artificial, kemudian kita juga melihat sekarang orang Jepang mulai mempunyai istri artificial, ya, yang boneka, tapi bonekanya bisa diajak bicara karena ada kecerdasan buatannya. Kemudian muncul useless generations, karena 90% aktivitas di kantor cabang bank itu bisa diganti dengan robot. Kalau saya bilang robot, jangan saudara-saudara bayangkan robot itu yang berbentuk manusia. Kita mengenal beragam jenis robot. Ada humanoid robot, robot yang berbentuk manusia, ada kepalanya, ada tangan, ada kakinya, begitu ya. Dan ada non-humanoid robot. Nah, non-humanoid robot itu bisa bentuknya kotak, bisa bentuknya botol, ya. Ada juga software, seperti misalnya pekerjaan customer service, customer contact. Saya terkejut kemarin saya mendengar bahwa di sebuah bank besar yang biasa mempekerjakan 5.000 orang,
customer service di berbagai kota dihubungkan dengan Jakarta itu 5.000 orang. Hari ini jadi 0 orang karena diganti dengan chatbot. Dan chatbot itu diberi nama. DBRI namanya Sabrina, di Unilever namanya Jema, ya, dan lain sebagainya. Nama-nama cantik-cantik semua dipakai. Dan akibatnya, ini yang mesti kita pikirkan. Ini Bapak Ibu yang bergerak sebagai pendidik, tolong diperhatikan benar-benar bahwa sampai hari ini nama fakultas, nama jurusan, nama mata kuliah itu masih sama dengan 30 tahun yang lalu. Kita harus memperbaruinya secara fundamental karena diperkirakan setiap mahasiswa yang kuliah 3-4 tahun kemudian akan menjadi useless, ya, menjadi tidak berguna. Oleh karena itu maka diperlukan kecerdasan-kecerdasan baru karena muncul juga ledakan berikutnya yang bisa menolong anak-anak kita ini berkembang. Apa itu? Yaitu ledakan non-degree. Jadi ada pendidikan degree, ada pendidikan non-degree. Nah, non-degree ini adanya di dunia online yang harus kita percepat. Jadi kita bisa menawarkan yang non-degree menjadi orchestrator. Vicky Naki, 21 tahun, tidak kuliah, tetapi menguasai 8 bahasa asing. Dan dia sangat pandai, yang dikuasai adalah bahasa asing yang ceweknya cantik-cantik, ya, yang gadisnya cantik-cantik. Dia kuasai bahasa Rusia, Romania, ya, Prancis, Spanyol, Mandarin dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu dia bikin konten seperti yang di atas, yaitu ledakan konten. Jadi dia membuat konten percakapan dengan gadis-gadis dari mancanegara dan dia bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Dia pertontonkan kehebatannya. Sementara banyak sekali orang yang sekolah di Fakultas Sastra, belajarnya lebih penekanan kepada sastranya, bukan kepada bahasanya. Sehingga setelah lulus, kemudian mereka mengalami kegalauan seperti itu. Nah, saudara-saudara, Vicky Naki baru saja mengumumkan dia sudah menguasai bahasa ke-9 secara non-degree, yaitu bahasa Denmark. Kemarin saya lihat di YouTube-nya, dia belajar sebentar sudah bisa bahasa Denmark. Luar biasa sekali, ya. Nah, saya berpikir itu hanya bahasa. Ternyata banyak sekali sekarang di desa-desa orang mulai buat helikopter. Dari mana mereka bisa buat helikopter? Mereka bisa buat helikopter belajar dari dunia online. Jadi inilah tantangan kita. Tapi tanpa pendidikan tinggi, manusia tidak bisa membangun bangunan yang tinggi. Karena pendidikan tinggi itu memberikan structure, memberikan struktur, memberikan metodologi, memberikan kemampuan riset, memberikan kemampuan yang lebih besar daripada non-degree. Tentu kombinasi keduanya. Dari keduanya ini penting sekali untuk dikembangkan. Karena kalau satu saja, metodologi saja, dia tidak aplikasi. Kalau aplikasi saja, dia tidak bisa membuat bangunan tinggi. Dia akan stagnan, tidak bisa melakukan inovasi. Kemudian ini penting sekali bagi para dosen yang disebut dengan ledakan open science. Untuk mudahnya nanti saya kirimkan saja linknya, sebentar lagi saya kirim di chat room ini. Ini ada 10 ledakan, ada video-video pendek yang nanti bisa saya share pada Bapak Ibu. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu subscribe di sana saja. Ya, di samping itu juga tentu saja ada ledakan-ledakan lainnya, gitu ya, ledakan-ledakan lainnya yang muncul setelah videonya saya tulis begitu, saya buatkan begitu. Apa itu ledakan-ledakannya? Misalnya sekarang muncul nih investor baru. Muncul 2,3 sampai 3 juta investor baru di pasar modal Indonesia. Anak-anak muda, generasi milenial dan adik milenial, generation Z, ya, yang mudah sekarang membeli saham melalui yang namanya Ajaib. Itu ada situs Ajaib, aplikasi Ajaib, yang mulainya dengan modal 11.000 saja sudah bisa beli saham, begitu ya. 2,3 sampai 3 juta investor baru selama pandemi muncul. Ya, ini mungkin juga karena bunga di bank itu kecil sekali begitu ya. Muncul investor-investor baru dan kemudian di barat terjadi great orang-orang resignation ya. Ada sekitar 4 juta orang di Amerika yang resign tiba-tiba, beralih ya, mereka ingin bekerja yang lebih balance dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan lain yang muncul karena akibat adanya pandemi ya. Dan tentu saja juga terjadi perubahan-perubahan yang nanti barangkali akan berdampak pada kehidupan yang lebih besar begitu. Demikian Pak Hidayatullah. Biasa menarik sekali Prof. 10 ledakan dan kehidupan dan juga tadi disampaikan ada ledakan-ledakan lainnya.
Tapi dengan perubahan-perubahan yang terjadi itu, Prof, jika kita coba melihat posisi kita itu ada di mana saat ini dan bagaimana kita menyikapinya supaya kita selamat dari proses perubahan yang luar biasa itu. Ya, jadi memang juga ada, kalau kita ingin tahu di mana posisi kita berada, kita perlu melihat perubahan yang kedua ini, yaitu terjadi great shifting ke kehidupan artificial. Ya, kehidupan artificial. Jadi kehidupan artificial itu seperti ini. Penduduk di muka bumi ini mencapai 1 miliar pada tahun 1800. Jadi cara pengelolaannya itu adalah hasil bumi pada saat itu, kemudian bergeser menjadi World 1.0 pada tahun 1800 dimulai, dan manusia mulai berkenalan dengan yang namanya horsepower, artificial transportation, mulai berkenalan dengan mesin, dan kemudian mencapai 3 miliar tahun 1960, kemudian mencapai 6 miliar pada tahun 1999, kemudian sekarang ini posisi kita berada di sini, yaitu berada di dalam dunia digital. Tetapi sebentar lagi kita akan lewat 9 miliar ini, sehingga kemudian sekarang terjadi penguatan menuju dunia baru, yaitu dunia artificial, dunia yang dimulai tahun 2037. Ya, dunia artificial akan dimulai dalam waktu tidak lama lagi dari sekarang, tetapi sekarang sudah mulai terasa sekali. Saudara-saudara mungkin mengamati Facebook berganti nama, ada sebuah produk baru yang mereka beri nama Metaverse, yaitu Meta. Ya, Mark Zuckerberg mengumumkan. Nah, itu adalah kehidupan artificial. Manusianya mainnya sudah main game online dan kemudian menjadikan dirinya dalam bentuk avatar begitu ya. Ada avatarnya dan kemudian setelah itu manusianya memang aktif dalam dunia artificial. Dunia kita yang sebenarnya itu adalah dunia actual, dunia real. Saya misalnya di rumah perubahan itu menggabungkan keduanya. Selama pandemi, saya robah area-area kami tanam menjadi hutan, saya tanam hutan bambu, tapi begitu bambu muncul dan saya ganti warna-warnanya. Kalau di Jepang itu warnanya tunggal. Ya, kalau saudara pernah pergi ke Arashimaya, hutan bambu itu tunggal dan indah sekali karena bambu itu pohonnya berjabatan tangan di atas begitu ya. Nah, tapi tunggal di satu pohon. Indonesia warnanya warna-warni. Saya tanam di belakang tuh bambu putih. Ya, kemudian di belakangnya saya tanam lagi palem merah sehingga dapat warna merah karena dalam beberapa literatur palem itu juga dianggap bambu begitu ya. Kemudian saya tanam bambu kuning, bambu Bali yang warnanya orange. Saya tanam bambu hitam. Indonesia ini bambunya berwarna-warna. Ada bambu gombong yang dengan serat kuningnya, ada bambu gua dua, ada bambu cendani. Itu saya kombinasikan aneka warna. Tapi begitu bambu kami tanam, muncul ular. Karena banyak ular kobra di hutan bambu itu. Nah, bagaimana menyatukan ini semua supaya manusianya aman lewatnya? Maka kemudian saya lepas musang, karena musang ini makan ular juga begitu ya. Jadi rantai makanan itu kami pelihara. Musang itu tidak di kandang, tapi kami lepas musang, kami lepas burung hantu sehingga dia makan tikus di sekitar tempat kami. Dan muncullah habitat, akhirnya banyak burung datang, menjadi indah sekali. Itu adalah dunia actual. Mata airnya bagus, suara air terdengar, oksigennya bersih sekali. Kemarin kami ukur oksigennya bersih sekali, bagus sekali. Ya, nah kami bangun itu dunia actual. Lawan dunia actual ini adalah dunia artificial. Dunia artificial. Saudara tidak perlu pergi ke London untuk melihat liga sepak bola di sana begitu. Nanti titip saja VR sama teman saudara di sana. Jadi dikasih virtual reality VR-nya begitu dipakai, teman di sana melihat, kita di sini bisa melihat persis seperti kita merasakan sensasinya ada di sana. Itu adalah dunia artificial, dunia buatan, dan ini akan menggantikan pekerjaan menurut Facebook, tetapi sedang dihadang oleh sejumlah psikolog yang mengatakan, itu Profesor Reed kalau tidak salah dari Inggris yang mengatakan hidup dalam dunia VR itu, dunia artificial seperti itu, bisa mengakibatkan manusia mengalami delusi. Ya, dia mengatakan begitu. Tapi Mark Zuckerberg tidak kalah dengan kekuatan kapitalnya, dia membeli para pembentuk opini lainnya untuk mengatakan itu tidak terjadi katanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertarungan.
Tapi anak muda menyukai karena terjadi ledakan penduduk itu. Ya, dari dunia alami yang kita alami yang beneran itu, ini bergeser karena ada terjadi populasi yang bergeser. Jadi ini kurva ledakan populasi begitu ya. Dari 1 miliar, 3 miliar, 6 miliar, 9 miliar. Saudara lihat yang di bawah angkanya itu. Dan ini populasi growth di atas ini, ya, pertumbuhan penduduk. Jadi ketika dulu sebelum manusia memulai peradaban, ya kita hanya makan 1 kali 1 hari. Hari ini kita makan 3 kali 1 hari. Plus antara makan pagi, sarapan pagi dengan makan siang, itu ada snack di meja kita. Kemudian antara makan siang dan makan malam, sorenya, kalau kita meeting, kalau kita ketemu, kita minta pisang goreng, kita minta ketan dan sebagainya. Saudara-saudara, ini berakibat sekarang bentuk tubuh manusia berubah. Yang tadinya kita memperbanyak supaya lingkar kepala kita lebih besar, yang tadinya kita minta supaya tubuh kita lebih tinggi dengan berenang dan olahraga dan sebagainya, dengan susu dan sebagainya, kali ini bentuk tubuh manusia melebar ke kanan dan berakibat sekarang lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada kelaparan. Kok bisa begitu? Karena teknologi membuat manusia untuk mengatasi kelangkaan. Makanan-makanan yang semakin langka itu diciptakan makanan-makanan buatan. Ini bentuknya seperti ini. Ini dunia artificial. Mula-mulanya pewarna buatan, kemudian setelah itu pemanis buatan, setelah itu transportasi buatan, setelah itu tidak ada pets di rumah, tidak bisa piara kucing di rumah, maka manusia mulai membuat pets buatan karena rumahnya semakin kecil. Dan itu yang disebut sebagai Tamagotchi di Jepang. Nah, belakangan juga dibuat itu sampai masuk ke sini. Yang disebut apa itu yang dibawa untuk dapat monster itu di jalanan, ya, Pokemon Go, ya. Kita tidak melihat, yang melihat itu yang pakai HP-nya. Bahkan McDonald's strategi marketingnya itu menggunakan itu supaya anak-anak keluar rumah dan ujungnya ketemu monster besar di McDonald's gitu. Mereka berburu seperti itu, ya, untuk mendapatkan poin. Hari ini manusia mulai membuat daging buatan. Karena harga daging naik terus. Hari ini saudara-saudara, kita yang di Pulau Jawa itu mulai takut makan ikan dari pantai utara. Kita takut menggunakan garam dari pantai utara. Karena mulai tercemar, karena sungai-sungai tidak bersih. Karena ikan mulai makan plastik, begitu ya. Jadi dunia ini mulai semakin kotor, begitu ya. Dan akhirnya kita memerlukan transportasi untuk membawa ikan dari daerah-daerah yang masih bersih lautnya di Indonesia bagian timur itu. Nah, saudara-saudara, akhirnya manusia mulai membuat kecerdasan buatan, mulai membuat ekonomi buatan. Marketnya bukan market Tanah Abang, bukan pasar klewer, begitu ya, tapi marketplace yang kita sebut seperti itu. Dan kemudian akhirnya manusia membuat GPS dan sebagainya, dan akhirnya entertainmentnya juga seperti itu. Jadi terjadi perubahan kehidupan seperti ini. Dari tadinya kehidupan alami, kemudian kehidupan makanan yang dibuat artificial, transportasi dibuat artificial, kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang ada ganja buatan untuk bikin parfum begitu ya, ganja sintetis. Setelah karet sintetis, vanila sintetis dan sebagainya. Ternak mulai dibikin sekarang Pokemon ya supaya pets buatan di rumah, kemudian organ-organ buatan. Ini sebetulnya bukan hal baru karena zamannya Firaun pun pernah ditemukan ada satu mumi ya yang ditemukan menggunakan kaki palsu. Tetapi kaki palsu hari ini sudah dihubungkan dengan kecerdasan buatan dan bisa dihubungkan dengan sel saraf kita, bisa digerakkan ya, tangan itu bisa digerakkan oleh sel-sel saraf kita begitu ya. Kemudian mainnya pun sudah bukan main di depan rumah, tetapi mainnya adalah online game ya, kecerdasan dan game buatan. Kemudian setelah itu ekonomi buatan ya, kemudian juga seks buatan. Lokasi dengan menggunakan GPS begitu ya, dating, anak-anak muda memutuskan pacarnya yang ada di depan mata, tapi kemudian beralih pada apa yang diberi guidance oleh dating apps. Pasangan kamu yang cocok, usianya sekian, hobinya begini, nih daftarnya. Tiba-tiba bertemulah banyak orang di dalam dunia baru itu ya. Dan yang terakhir, akhirnya terjadi kehidupan baru. Nah, pertanyaannya di mana posisi kita begitu ya? Saat ini kita tengah melewati 3 zona waktu. Ini yang perlu saudara pikirkan bersama-sama. Terbelah 3 zona waktu. 3 zona waktu itu seperti ini. Ada masa lalu, hari ini, dan hari esok. Perhatikan panahnya saudara-saudara. Sekarang hari esok menuju ke sini. Ketemu di sini.
ada sebagian besar kita, produk dari masa lalu. Karena kita memiliki pengalaman yang banyak. Kita adalah orang-orang lama, tetapi kita ini miskin masa depan kita. Tinggal sedikit lagi. Ya. Nah, saudara-saudara ketemu dengan anak muda yang pengalamannya dia masih miskin, tetapi dia mempunyai masa depan yang besar, dan mereka semua membawa hari esok ke hari ini. Ketemu semua di sini. Ya, ketemu hari ini di sini, dan ini terbelah dua oleh yang namanya disrupsi. Disrupsi teknologi ini merubah keduanya. Yang membedakan adalah ada yesterday is today. Kita sebagian besar beranggapan kemarin itu adalah hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini banyak sekali adalah kelanjutan dari apa yang kita pelajari di masa lalu. Maka itu pendidikan ini menjadi sangat sulit dilakukan transformasi. Nama-nama fakultas, jurusan, berat sekali kita melakukan perubahan. Ya. Tetapi ilmu-ilmu baru muncul di dunia baru akhirnya. Di sini yang membawa tomorrow is today. Ilmu-ilmu baru. Saya diundang oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya. Dia bertanya kepada saya, Pak Renald, gini-ginian nih podcast kayak gini diajarkan nggak di kampus? Saya bingung juga begitu, karena pada waktu 2 tahun yang lalu, itu tidak ada yang paham podcast itu apa begitu. Ya, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana melakukan efektivitas komunikasinya, bagaimana membuat clickbait-nya. Ternyata mereka mempunyai perhitungan sendiri, termasuk investasi. Saudara lihat apa yang terjadi di Garuda Indonesia. Itu problemnya lebih karena yang mimpin banyak kan orang-orang yesterday begitu. Jadi mereka merasa paling hebat, paling pintar, tapi yesterday begitu. Jadi mereka berpikir masih akan survive caranya kalau harga tiket dinaikkan apa diturunkan. Padahal di pesawat terbang itu ada cara baru di sana yang anak-anak muda tahu bagaimana caranya begitu. Jadi saudara-saudara, ini terjadi benturan. Bagaimana menghitungnya? Kita yang belajar akuntansi itu confused. Karena akuntansi itu adalah menghitung data historical. Ya, value-nya adalah historis. Mau go public, historisnya, book value-nya. Kita kumpulkan berapa tahun terakhir ini, jadilah dia laporan keuangan kita begitu. Dan dalam laporan keuangan akuntansi yang banyak kita catat, yang disebut dengan aset itu adalah aset yang sifatnya fisik, bernilai, ada usianya. Apa itu? Tangible, aset-aset yang tangible. Jadi kalau mesin, gedung, tanah itu aset, saudara-saudara. Tapi kalau misalnya intangibles, ini bagaimana pencatatannya? Sedangkan dunia baru, keakibat disrupsi, itu mayoritas adalah intangibles. Data, itu intangibles. Ya. Kemudian network, jaringan, jumlah pelanggan, jaringan, itu adalah intangibles. Saudara dikirim oleh kampus sekolah. Biaya dari kampus ke luar negeri untuk dapat PhD itu katakan 5 miliar rupiah. Kirimlah 10 orang, 50 miliar rupiah. Dicatat apa di akuntansi? Kita mencatatnya sebagai cost. Padahal dia sudah menjadi aset bagi kita. Tapi bentuknya intangibles. Nah, akibatnya investor kemudian menciptakan valuasi baru. Ya, the story of tomorrow yang namanya valuasi ini yang menghitung network effect-nya, menghitung learning effect-nya, kemampuan dari data menciptakan, memahami pelanggan dan lain sebagainya. The story of tomorrow. Lihatlah bagaimana Bank Jago harganya berubah dari sekitar 1.500 atau 2.000 rupiah menjadi sekitar 16 sampai 17.000 rupiah. Dalam waktu 1 tahun harganya bergerak seperti itu. Lihatlah apa yang terjadi dengan saham-saham dari bank syariah seperti Bank Aladin. Ya, yang juga dari 115 rupiah menjadi sekitar 2.500 rupiah dalam waktu 1 tahun. Sementara Bank Syariah Indonesia, gabungan 3 bank syariah dengan kekuatan aset yang disatukan, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BNI, itu digabungkan. SDM-nya disatukan, gedungnya disatukan, asetnya disatukan, harga sahamnya bergerak turun. Ya, sementara Bank Aladin itu adalah bank syariah dengan kekuatan digital, ya, yang bekerja sama dengan Alfa, itu bergerak naik itu bank syariah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ada the story of tomorrow, ada the story of yesterday, dan ada kita di sini yang mix, yang gabungan antara yesterday and tomorrow. Yang jelas keduanya tidak bisa dipadukan dengan cara yang mudah. Perlu kita pisahkan kepemimpinannya. Karena ini tantangan kita semua. Dan posisi kita ini menjadi sangat menentukan saudara ada di mana. Ya. Jadi ini membentuk 2 narasi yang berbeda. Narasi hari esok dan narasi kemarin.
gitu. Saya sedang mencoba merubah PT Telkom ini menjadi narasi tomorrow begitu ya. Sudah berubah, berat sekali ya, karena cash flow-nya tidak ada ya, dan sudah tinggal 1-2% itu tadi. Tapi kita berusaha, namanya manusia ikhtiar ya, berikhtiar. Mudah-mudahan saudara juga mendukung PT Pos, karena ini banyak di antara kita semua yang punya nostalgia dengan PT Pos ya. Tapi tentu saja saya juga harus membuat agar struktur biayanya menjadi lebih murah lagi ya, untuk bersaing kompetitif, dan pelayanan harus diperbaiki lagi. Oke. Kedua, narasi itu bukan sekedar narasi, tetapi dibentuk oleh struktur. Jadi struktur organisasinya, struktur bisnisnya itu berbeda. Teknologinya tidak bisa sekedar hanya kita beli saja taruh di situ, tapi harus dirubah juga bisnis proses, bisnis modelnya, dan kita memerlukan orang yang berbeda di sana. Oleh karena itu, maka bagaimana bridging the generations di Muhammadiyah ini penting sekali. Ya, penting sekali. Karena anak muda ini, itu the story of tomorrow. Dan mereka itu mempunyai kekuatan untuk menciptakan hari esok, begitu ya. Nah, bagaimana kedua generasi ini? Karena untuk pertama kalinya, orang tua itu belajar dari anak-anaknya. Paling tidak ketika cara mendownload aplikasi WhatsApp, begitu ya. Itu belajar dari anak-anak kita gitu. Saya belajar dari anak-anak saya, dan ternyata semua orang tua begitu belajarnya dari anak-anaknya, dan akhirnya baru tahu sendiri caranya bagaimana begitu ya, cara membuka dunia baru ini, sehingga membentuk mindset yang tidak sama. Jadi kita saat ini berevolusi, misalnya ini alat pembayaran, dulunya cash, kemudian jadi bank, alat pembayaran bank menggunakan transfer, ada credit card, ada kartu debit. Akhirnya sekarang muncul fintech yang memudahkan, ya, gampang sekali, ya, cepat sekali untuk dapat kartu kreditnya, namanya Kredivo, ya, murah. Kemudian ada GoPay, dan sekarang PT Pos juga bikin namanya PosPay di situ ya. Nah, ini story of tomorrow, ini story of yesterday, ya. Jadi saudara-saudara, berkembang sekali ya. Nah, lantas pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau saudara lihat di dunia artificial nih, ya, sekarang pasar juga berubah. Pasar itu sekarang selain ada pasar yang tetap, ada pasar di sini yang disebut marketplace. Tapi marketplace tidak berdiri sendiri. Di situ ada e-commerce-nya, ya, harus ada alat pembayarannya, dan kemudian harus ada logistiknya yang turut membantu. Jadi tiga-tiganya ini harus berkolaborasi. Mudah-mudahan kalau Muhammadiyah berkenan bekerja sama dengan PT Pos, saya berkenan nanti untuk mengirim direksi PT Pos untuk berkolaborasi, begitu ya. Bagaimana kita bangun bersama-sama, ya. Nah, begitu juga saudara-saudara. Jadi ini terjadi perubahan ya. Ini yang dilakukan oleh PT Pos itu di bawah ya. Bikin pos log, agen pos baru. Jadi karena sekarang semua orang ingin dijemput barangnya, tidak ingin datang ke kantor pos begitu. Jadi kami lakukan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan ya. So, dengan posisi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga di bawah Muhammadiyah? Ini saya ngomong yang kehidupan duniawinya begitu ya, spiritualnya saudara-saudara yang lebih paham, tapi ini ada ekonomi terutama yang saya kuasai. Yaitu kita harus putuskan tentunya adalah di mana kita berada. Nah, apakah kita belong kepada yang yesterday atau belong yang tomorrow? Saudara-saudara perlu ketahui sekarang penduduk milenial ini cukup besar ya, dan kemudian adiknya milenial juga sudah mulai masuk ke dalam dunia kerja, dan mereka memiliki daya beli, memiliki pandangan, memiliki preferensi. Dan kemudian mindset apa yang ada di organisasi kita perlu kita putuskan ya. Nah, apakah kita membeli teknologi hanya sekedar kita taruh saja di situ, atau kita melakukan sebagai satu kesatuan transformasi yang menyeluruh dalam seluruh wajah organisasi. Kemarin saya dapat beberapa video dari beberapa kampus, ada yang menggunakan wisuda sudah menggunakan VR, ya, perpustakaan sudah menggunakan VR, begitu ya, virtual reality, dan mahasiswanya tampil dengan avatarnya. Nah, anak-anak muda tuh sekarang serba avatar, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang penting sebenarnya dari kita semua itu adalah ya, bagaimana to stay relevant. Ini yang sekarang sedang kami bangun di tempat kami di rumah perubahan. Kami punya kawasan sekitar, ya tidak besar, hanya sekitar 7 hektar, tapi kami bangun kawasan outdoor ya. Kawasan outdoornya orang datang, karena waktu saya terbatas, saya bilang saya minta kalian saja datang ke tempat saya, diskusi dengan saya di sini bagaimana to stay relevant.
Karena tantangan kita ini adalah bagaimana tetap relevan sepanjang masa, ya. Namun demikian saya memberi catatan di situ, mengapa manusia begitu rumit? Ini tentu tantangan kita semua. Begitu Pak Hidayatullah, penjelasan saya agak panjang lebar ini, mohon maaf. Ya. Terima kasih Prof. Renal, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab, untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang secara virtual, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi, Prof. Ya. Tadi disinggung perubahan itu luar biasa terjadi dan sampai sekarang banyak orang bilang bahwa yang pasti itu ketidakpastian. Ya. Nah, di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian itu, Prof, bagaimana sesungguhnya cara kita untuk tetap proaktif, kita tetap adaptif, dan kita tetap punya kreativitas di dalam menghadapi berbagai ketidakpastian itu? Monggo, Prof. Ya, menurut hemat saya, paling tidak 10 keterampilan ini perlu dimiliki oleh para pemimpin. Yang pertama itu adalah keluar dari perangkap masa lalu. Ya, kita menyadari ada bagian dari masa lalu yang penting untuk terus kita bawa ke depan. Apa itu? Values and history, sejarah dan nilai-nilai kita. Ya, itu perlu kita bawa terus ke depan. Tetapi keluar dari perangkap cara itu juga penting. Ya, ada cara-cara yang tidak relevan. Ini kita mesti cari begitu apa saja. Kemudian keterampilan berikutnya adalah obses terhadap customer. Kita melihat orang yang berhubungan dengan kita, anggota kita itu sebagai customer kita yang harus kita layani. Jadi kita harus obses memahami problem-problem, memahami kebutuhan, memahami perubahan yang dialami oleh pelanggan-pelanggan kita, anggota-anggota kita yang harus kita layani. Harus obses kita, ya. Nah, dari situ kita bisa menciptakan produk dan layanan dan cara-cara baru. Dan kemudian menciptakan narasi-narasi baru ke depan, ya, supaya kita tetap menjadi sesuai dengan zamannya. Dan khusus pada kaum muda dan kita semua itu harus punya keterampilan namanya eksplorasi, explore, ya, bagaimana mencari hal-hal baru itu adalah keterampilan tersendiri. Dan tentu saja di zaman sekarang namanya kita tidak bekerja input proses output sendirian di dalam satu tangan, ya. Dalam sejarah kehidupan dengan munculnya dunia digital, kita sekarang hanya bekerja pada salah satu elemen dan kemudian kita berkolaborasi. Dulu sebuah restoran, katakanlah namanya apa ya, restoran Garuda di Medan, ya, punya armada sepeda motor sendiri, ya. Dia beli motornya sendiri, dia rekrut drivernya sendiri, ya. Kemudian dia masak juga, dia punya tempat, kemudian dia beli inputnya, ayamnya semua sendiri dalam satu tempat, ya. Ini ilmu yang dipelajari supaya kita efisien. Hari ini semuanya kolaborasi. Buat apa kita punya kurir sendiri kalau sudah ada Gojek, sudah ada Grab, ya, sudah ada armada-armada di luar yang bisa bergerak turut membantu kita dengan biaya yang murah begitu. Tidak perlu tempat sendiri, ya. Kami di Rumah Perubahan punya Galea Blangi, kawan-kawan mengelola tempat wedding di sini. Kemudian kita tidak merasa perlu untuk punya dapur sendiri. Tadinya berpikir punya dapur sendiri untuk masak cateringnya. Tapi akhirnya kami hire catering-catering, dapur-dapur, dan kemudian kita mengorkestrasinya di sini. Setelah itu kita lihat lagi, piringnya perlu apa tidak? Oh, nggak perlu, ternyata cukup sewa saja. Karena kalau kita perlu punya sendiri, harus ada keterampilan sendiri mengelola inventory. Ya. Jadi itu namanya ekosistem. Bekerja dengan ekosistem yang begitu banyak, termasuk ekosistem digital yang harus kita kembangkan. Jadi saya kira kalau dalam pengalaman saya banyak sekali anak-anak muda Muhammadiyah ini yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam membangun startup. Ya, saya kira perlu kita rangkul dan kita terus kembangkan anak-anak ini supaya mereka punya digital ekosistem yang kuat. Yang keenam, kita perlu juga tanamkan kepada seluruh anggota kita, ini zaman perang narasi. Perang narasi. Kita sebagai masyarakat yang cerdas tentu saja membutuhkan bukan narasi emosional. Yang kita perlukan itu adalah narasi yang benar. Jadi menguji kebenaran ini penting sekali dimiliki oleh setiap orang hari ini. Ya, menguji kebenaran karena setiap menit ini masuk ini hasutan informasi yang tidak benar banyak sekali yang kadang-kadang tidak menghasut tapi tidak benar juga dan membuat kita akhirnya malu sendiri begitu karena salah dan membuat kita salah mengambil keputusan dan bisa mengakibatkan organisasi kemudian bergerak tidak relevan. Kemudian manajemen waktu.
Saudara-saudara, sekarang kita semua rapat online. Kalau rapat online, bedakan dengan webinar. Dan rapat sendaknya semuanya sudah siap, bahan sudah dikirimkan. Rapat yang benar secara online maksimum hanya 40 menit. Hanya 40 menit. Ya. Kita semua fatigue, letih dengan teknologi ini. Ya, saudara-saudara, 40 menit. Itu sebabnya Zoom menggratiskan 40 menit. Ternyata itu semuanya dibuat berbasiskan riset yang efektif memang 40 menit. Ya. Setelah itu manusia mulai tidak fokus, mulai akhirnya melakukan aktivitas tambahan dengan handphonenya masing-masing. Kemudian juga mengatur ritme tidur. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur secara alami, bisa juga tidak bisa tidur secara karena banyak persoalan. Ya, dan ini menjadi serangan pandemi. Ya, terhadap mereka yang tidak mudah tidur. Banyak orang yang sekarang kesulitan tidur. Bahkan saya mendengar di beberapa rumah sakit mulai ditawarkan jasa untuk tidur. Ya, karena ada orang yang datang ke sana mengatakan sudah 3 hari tidak bisa tidur. Jadi dibius tidurnya, tidur enak. Ya, saudara-saudara, saya diberitahu salah satunya itu adalah obat biusnya itu adalah yang dipakai untuk menidurkan, dipakai tidur oleh Michael Jackson. Ya, itu memang kabarnya enak sekali tidurnya. Tetapi harus ada yang ngawasin. Kalau tidak diawasin, tidak dibangunkan, itu tidur terus dia. Ya, nah saudara-saudara, mengatur ritme tidur ini penting sekali. Ya, dan kemudian tentu saja semua orang harus tahu apa keuntungan atau manfaatnya. Ya, tidak semua harus ambil keuntungan. Misalnya pembangunan transportasi publik, sekarang ini banyak sekali pengamat yang menjerumuskan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, ngomongnya untung terus. Ya, padahal tidak ada satupun infrastruktur publik di dunia ini yang untung. Ya, mau itu kereta api, mau itu namanya jalan tol, begitu ya, tidak banyak yang untung. Tapi di Indonesia ada yang untung, yaitu di sekitar jalur-jalur gemuk, khususnya di kota-kota besar, ya, Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya itu jalur gemuk, transportasi jalan tolnya untung. Tapi kalau pemerintah membangun semuanya dasarnya untung, maka ini tidak membangkitkan ekonomi. Ya, oleh karena itu selain profitable, yang bisa dilihat pilihannya adalah kalau tidak profitable, apakah itu benefitable? Apakah ada manfaatnya bagi publik, gitu ya? Nah, dalam kehidupan organisasi social entrepreneur, saya menyebutnya seperti Muhammadiyah, itu pasti tidak seluruhnya adalah mencari kegiatan yang untung, tetapi ya, terutama adalah benefitable, ya, ada manfaatnya bagi masyarakat. Saya kira ini yang kita selalu harus ingatkan. Dan yang terakhir, kata-kata ini sering saya ucapkan sekarang, stay relevant, keterampilan untuk membuat hidup kita, keahlian kita, ilmu kita, cara kita, usaha kita, dan lain sebagainya, termasuk dalam memberikan ceramah dan lain sebagainya, adalah membuatnya tetap relevan dengan zamannya. Saya kira barangkali ini 10 keterampilan yang coba saya renungkan untuk webinar bersama dengan Muhammadiyah kali ini, ya. Demikian saudara-saudara, Pak Hidayatullah dari jawaban saya keempat tadi. Terima kasih Prof. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, tidak terasa perbincangan kita dengan Prof. Renal Kasali sudah berlangsung 1 jam 60 menit dan kita masih punya waktu sekitar 25 menit. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu peserta diskusi ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom meeting secara virtual, untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Prof. Renal Kasali, dan saya nanti minta tolong dibantu oleh teknisi ketika ada pertanyaan dari anggota yang virtual, ya. Bisa secara langsung dan juga bisa menulis dalam chat. Saya persilahkan, mungkin dari ruangan ini ada yang Mas Poni, ya. Oke. Silakan Mas Poni, mengenalkan secara singkat dan mohon berbagi waktu, pertanyaannya singkat dan jelas. Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Hidayatullah atas waktunya. Salam Prof. Renald. Saya Poni dari Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Surabaya. Kebetulan ini ada Pak Rektor juga hadir ini. Oke, langsung saja karena waktunya singkat. Jadi kalau apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Renald terkait dengan ledakan-ledakan, dan saya hubungkan dengan bukunya Peter Diamandis tentang
the era of abundance, berarti ledakan-ledakan itu kan belum berhenti. Dia nanti bolanya akan bergulir, kalau menurut bukunya Peter Diamandis itu, kepada suatu era yang disebut era of abundance, yang kemudian dampaknya adalah tidak lagi sharing ekonomi tapi free ekonomi. Melihat itu, bagaimana posisi Muhammadiyah sebagai organisasi yang sangat besar ketika kita berbicara future adalah free ekonomi? Apakah masih relevan keberadaan organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan termasuk amal usaha di dalamnya? Yang kedua, mungkin lebih spesifik, saya baca juga ada istilah teknofilantropis. Nah, apakah dalam konteks itu seperti Muhammadiyah juga harus bergeser atau menambah atau melakukan diversifikasi amal usahanya ke arah situ? Karena kan tadi disampaikan kita masuk di kategori sosiopreneur. Itu saja. Terima kasih Pak Hidayatullah dan Prof. Renat. Terima kasih Mas Boni. Ini langsung dijawab apa ditampung dulu, Prof? Saya jawab dulu barangkali sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaannya begitu ya. Baik. Sejak dulu sains itu terjadi perdebatan antara para penganut mereka yang menganut cara berpikir scarcity dengan mereka yang menganut cara berpikir abundance. Itu selalu terjadi ya. Scarcity itu dasar teori ekonomi. Terjadi kelangkaan, dan kalau saudara-saudara perhatikan sebetulnya memang terjadi kelangkaan itu real ya, terjadi kelangkaan. Misalnya saja kalau harga beras dari waktu-waktu kami hitung tuh naik ya, harga ikan itu naik, harga daging dari waktu ke waktu naik. Tapi menarik, suatu ketika terjadi perdebatan saintifik yang sangat dahsyat. Ini disebut scientific wager ya, taruhan saintifik, sampai bertaruh mereka. Pada waktu itu tokohnya adalah Profesor Ehrlich. Ehrlich ini adalah ahli kependudukan, ya, ahli kependudukan, ahli biologi, yang kemudian dia berpendapat bahwa berbahaya sekali sebentar lagi kita akan kelaparan. Tahun 60-an tuh dia ngomong gitu. Dia adalah penerus teorinya Robert Malthus. Robert Malthus, saudara familiar ya, manusia tubuhnya deret ukur, sedangkan makanan tubuhnya deret hitung gitu kan? Apa itu balik? Betul ya gitu ya? Ya, deret ukur dan deret hitung. Nah, terus apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia bicara di mana-mana, dia menghasilkan buku judulnya Population Bomb. Ya, bukan boom, bom. Ya, ledakan atau bom populasi begitu. Akhirnya ditantang oleh profesor yang belajar bisnis. Profesor bisnis itu namanya Simon, Profesor Simon. Nah, Simon bilang, enggak terjadi kelangkaan. Terjadinya keberlimpahan, kata dia. Ya, terjadi keberlimpahan. Logikanya di mana? Sebetulnya sederhana kalau saudara pahami. Manusia itu sejak teori Robert Malthus jadi tidak terjadi kelangkaan. Makanya tadi di awal saya bilang, sekarang lebih banyak orang mati karena kekenyangan daripada kelaparan. Bahaya terbesar di dunia saat ini bukan busung lapar, tetapi adalah gula, begitu ya. Itu yang tengah terjadi hari ini. Diabetes itu bahaya sekali itu, saudara-saudara. Nah, terus kemudian mereka bertarung berdua. Nah, saudara-saudara, kenapa terjadi sekarang ledakan seperti ini, bahwa manusia tidak mengalami kelaparan? Jawabnya adalah karena manusia adalah makhluk yang berinovasi. Manusia adalah makhluk yang selalu berpikir, mencari solusi. Cari terus. Akhirnya ketemulah makanan baru, ketemulah cara membuat makanan baru. Yang tadinya kita makan gandum dan beras, kemudian sekarang mulai dicari biji-bijian. Makanya sekarang di Indonesia mulai ada tuh namanya quinoa, chia, apalagi ya, macam-macam itu makanan bulir-buliran gitu ya. Kacang-kacangan mulai dimakan dan sebagainya. Ikan, tadinya orang Indonesia nggak makan ikan salmon, mulai makan ikan salmon. Tapi populasi ikan salmon di dunia tinggal 10% hari ini. Terjadi perubahan besar-besaran. Nah, akhirnya kemudian Profesor Ehrlich dan Profesor Simon bertaruh, dan celakanya Profesor Ehrlich yang tidak mengerti bisnis sepakat untuk membayar gitu ya. Bayarannya adalah mereka memilih taruhannya pada logam. Ya, logam itu mulai dari tungsten, timah, tembaga dan sebagainya. Mereka cari lihat harga komoditas itu dan mereka taruhan selama 10 tahun. Kalau dalam 10 tahun ke depan harganya turun, itu berarti tidak terjadi kelangkaan. Yang terjadi adalah keberlimpahan. Ya, karena supply demand.
Kalau suplainya berlebih, harga turun. Kalau suplainya turun, terjadi kelangkaan, maka harga akan naik. 10 tahun kemudian, ternyata yang menang adalah Profesor Simon, karena ternyata harga logam-logam itu turun. Ya. Nah, pada waktu itu sebagai ahli kependudukan, Profesor Early tidak paham bahwa manusia itu makhluk yang selalu menciptakan inovasi baru, terutama dalam logam-logam. Muncul logam-logam alternatif yang tadinya tidak laku, sekarang menjadi laku kan, begitu ya. Siapa yang sangka sekarang nikel harganya mahal sekali, rare earth itu mahal sekali ya. Besi-besi yang dulu yang dibuang itu sekarang harganya mahal. Karena sekarang kita mulai beralih ke mobil listrik begitu ya, perlahan-lahan ke sana, orang mulai bikin baterai dari sana energinya. Nah, saudara-saudara, cara berpikir keberlimpahan itu semua didasarkan karena pada tahun 1960-an manusia mulai menciptakan yang namanya IC. Tadinya satu IC itu pada tahun 1958 itu hanya terdiri dari 2 transistor. Saya masih ingat waktu saya SMA tahun 1970-an itu, ada kawan saya yang bertugas membeli transistor. Dia membeli transistor ketengan satu-satu, kami pasang itu untuk lab elektronika waktu SMA itu. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa sekarang teknologi yang nanoteknologi itu berkembang sangat pesat, bisa dibuat IC yang kecil-kecil, dan sekarang jumlah transistor dalam setiap IC yang disebut sebagai microchip itu adalah sekitar 29,5 miliar. 29,5 miliar transistor pada setiap IC, dan jumlahnya hanya 7 nanometer begitu. Kecil sekali, sangat kecil sekali. Nah, dengan begitu, maka Peter Diamandis mengatakan akan masuklah kita ke dalam era keberlimpahan. Keberlimpahan apa? Nah, ini yang kita mesti paham. Keberlimpahan apa? Keberlimpahan yang dimaksud oleh Peter Diamandis bukanlah keberlimpahan sumber daya alam, bukanlah keberlimpahan makanan, tetapi keberlimpahan data, informasi, inovasi, kecerdasan, itu semuanya berlimpah. Sehingga akhirnya sekitar 7,5 miliar manusia itu adalah 7,5 miliar kecerdasan, kata dia. 7,5 miliar kepintaran. Manusia akan terus mengembangkan ini, itu, dan sebagainya. Jadi keberlimpahan itu seperti itu, karena harga transistor semakin murah, ya, computing cost semakin murah, size-nya semakin kecil, energy cost-nya turun terus, ya, dan akhirnya timbul persoalan. Nah, sekarang muncul nih, kenapa muncul gagasan useless generation? Tadi itu ada ledakan useless. Jawabannya adalah karena biaya computation, pembuatan robot, sistem software sebagai turun terus, ya, turunnya sekitar 65% dalam 5 tahun terakhir ini, sedangkan biaya tenaga kerja upahnya naik terus, begitu. Nah, kalau sudah begitu apa yang terjadi? Manusia di tengah keberlimpahan kecerdasannya akan mengganti manusia sebagai tenaga kerja dengan robot. 90% tenaga di perbankan itu bisa diganti dengan chatbot dan robot karena aktivitasnya rutin sekali. Akibatnya sekarang kita jarang mendengar bank merekrut pegawai, jarang sekali. Bahkan mereka membiarkan pegawainya kemudian resign, pegawainya kemudian pensiun, dan setelah itu mereka tidak merekrut lagi pegawai. Kantor-kantor cabang mulai dikecilkan, ya, sebagian mulai ditutup, di-merge, digabungkan, dan akhirnya kemudian yang tenaga kerja ditampung di situ semakin mengecil. Nah, untuk itu kita harus masuk ke dalam yang lain. Jadi, apa yang free? Yang free itu adalah tadi, ya, computation cost itu semakin rendah, sehingga Google bisa menawarkan free ini semua, dan Google dengan free itu bisa menjadi perusahaan terkaya di dunia karena dia bisa jaringan itu semua orang masuk ke sana, iklan menjadi murah, ya, informasi menjadi murah, tetapi semuanya dikerjakan dengan robot. Itu yang dimaksud dengan keberlimpahan itu, ya. Jadi perdebatan itu kita mesti pahami konteksnya di mana. Saya pernah membaca ada seorang anak muda yang menantang saya ketika buku Disruption terbit, ya. Mungkin dia baru saja mengambil S2 secara open course gitu, ya, di Singularity University begitu, ya. Nah, tetapi problemnya adalah dia tidak kuasai metodologi, dia tidak kuasai landasan berpikir, filosofinya. Nah, oleh karena itu dia berdebat, dia mengatakan tidak ada disrupsi, ya, keliru dia. Karena disrupsi itulah, ya, maka terjadi keberlimpahan informasi. Yang berlimpah, ya, keberlimpahan itu, abundance itu adalah informasi
yang mengakibatkan computing cost turun, energy cost turun, penciptaan produk-produk baru, inovasi-inovasi baru, tetapi sementara membuat yang lama menjadi obsolete, ya, menjadi useless di sini, ya. Nah, dua ini selalu hidup berdampingan. Apakah kemudian dengan adanya teknofilantropis itu Muhammadiyah harus masuk ke sana? Oh, jelas saudara-saudara harus masuk ke sana. Harus masuk ke sana. Tapi pilihannya bukan sekedar memiliki, ya, bukan sekedar memiliki. Kita zaman sekarang tuh tidak harus berpikir memiliki. Saudara bisa bekerja sama dengan seperti kita bisa itu, ya. Jadi sifatnya kolaborasi, karena disitulah diperlukan cara-cara baru. Karena kalau kita sendiri, cara-cara kita, barangkali kita nggak ketemu caranya begitu. Karena ini memerlukan cara berpikir algoritma dan lain sebagainya. Jadi skill itu bisa digabungkan. Bekerja dalam suatu ekosistem, itu ada banyak pilihan. Nah, tinggal saudara hitung-hitung saja. Apakah saudara ingin membangun sendiri atau memiliki atau bekerja sama. Setahu saya, Dompet Duafa pernah juga itu mengembangkan sendiri. Tidak begitu berkembang. Ya, tidak berkembang, tidak bisa, karena orang-orang lama cara berpikir berbeda dengan cara berpikir yang baru, gitu. Jadi memang kita memerlukan cara baru, tapi kita tidak harus berdiri sendiri. Bentuk kerjasamanya pun kolaborasinya macam-macam, ya, macam-macam. Tetapi kita tidak bisa tidak berjejaring. Jejaring itu adalah salah satu solusi. Demikian. Terima kasih, Prof. Saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari chat. Dahsyat, terima kasih atas sharing ilmunya Prof. Renal. Mohon izin bertanya. Saya Muhammad Ikhwanuddin dari Sidoarjo. Pertanyaan pertama, dalam menghadapi perubahan saat ini, apakah hal-hal yang tetap yang perlu kita ugemi atau kita jadikan prinsip? Pertanyaan kedua, apa saja program-program di Rumah Perubahan yang bisa diakses Sivitas Akademika, dosen dan mahasiswa untuk memperbaiki mindset dan berpikir serta menarasikan tomorrow? Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Yang tetap itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai, ajaran, ajaran kebaikan, ya, kitab suci, ya. Segala hal yang sifatnya adalah values, ya, kita tidak menyebutnya value tapi values, nilai-nilai yang sangat bernilai, itu kita perlu terus melanjutkan. Hubungan sosial kita sebagai manusia, hubungan kebaikan kita sebagai manusia, bagaimana yang diajarkan oleh para pendiri, ya, yang diajarkan oleh para senior kita, sesepuh kita, nilai-nilai kebaikan. Saya kira itu semua adalah hal-hal yang harus kita pertahankan. Ya, walaupun tantangan zaman ini luar biasa gemburan-gemburannya, ya, tetapi saya kira ini adalah yang mengakibatkan kehidupan kita ini penuh dengan kedamaian dan kita bisa terus berkarya. Itu yang harus kita jaga dan pertahankan. Apa yang harus kita rubah? Yang kita rubah ya tadi itu cara, ya, teknologinya. Kalau teknologi berubah tidak bisa hanya plug and play. Ya, ada urutannya, proses kerjanya, simplifikasinya, mindsetnya, pandangan kita tentang orang yang kita layani, ya, kecepatan harus kita ubah dan lain sebagainya. Tentu ada banyak. Kalau kampus, barangkali kita review kembali mata kuliah yang redundant satu sama lain, yang saling bertumpuk, yang sudah tidak relevan, yang mesti disatukan caranya dengan muncul dunia baru. Semua harus kita perbaiki. Ya. Kemudian di Rumah Perubahan apa saja? Kami salah satu yang sedang kami kembangkan itu tempat terbatas, yaitu yang kita sebut sebagai the future dosen, terutama untuk dosen kan ini bicaranya, ya, the future dosen. Saya mempunyai program namanya RK Menti. RK Menti ini menti yang ada di sekitar saya sekarang saat ini adalah yang bantu saya menti. Menti itu bukan pegawai. Kami seleksi secara nasional. Kemudian kami ambil 3-5 orang setiap tahun tinggal di Rumah Perubahan selama 2 tahun bersama dengan saya, semacam nyantrik lah begitu, ya. Tetapi untuk mendapatkan aspirasi, mendapatkan kecepatan, mendapatkan cara berpikir. Jadi bertemu dengan saya setiap hari
dan membantu saya melakukan aktivitas-aktivitas saya, bertemu dengan tamu-tamu saya, para pemimpin, menemani saya seperti ini, ketemu dengan orang-orang hebat seperti Bapak Ibu sekalian, melihat cara yang saya lakukan, memahami energi, bagaimana di usia saya selalu menjaga relevansi, bagaimana saya mendidik mereka dalam kecepatan, dan saya perbaiki A sampai Z, mulai dari cara berpakaian, cara bicara, cara makan, respect terhadap orang, membuat PowerPoint, membuat materi pelatihan, membaca buku, menulis buku, ya, bertemu dengan tokoh-tokoh, mengambil kesimpulan-kesimpulan, membuat riset, semua bersama dengan saya. Jadi saya bisa tetap relevan karena dibantu oleh mereka, anak-anak yang hebat-hebat ini. Ya, saya seleksi sangat ketat dan tinggal bersama saya selama 2 tahun. Setelah itu mereka mempunyai pilihan-pilihan, saya harapkan bisa berkembang begitu ya. Nah, yang kedua, The Future Docent sedang kami kembangkan. The Future Docent ini didasarkan oleh survei yang kami lakukan, bertanya kepada para mahasiswa dan diri kami, kepada orang-orang yang sudah kuliah puluhan tahun yang lalu sampai hari ini begitu ya. Tidak ada pergeseran kalau ditanya berapa jumlah dosen yang bisa membuat kamu mengerti, yang kamu sukai, yang memberikan nilai-nilai dan relevan, yang menarik selama kuliah. Jawaban sebagian besar mahasiswa dan para lulusan adalah hanya 1 sampai 5 orang. Ya, jarang yang disebut 5 orang, jarang. Rata-rata menyebut ada 1 Pak, ada 2 Pak, cuman begitu. Nah, kami khawatir karena sekarang banyak sekali dosen yang, mohon maaf ya, banyak dosen yang meneruskan yang kemarin-kemarin saja. Kami inginkan dalam era disrupsi ini lahirlah dosen-dosen the future, dosen-dosen masa depan. Nah, saya rencana akan merekrut 10 orang, tapi yang bisa tinggal di rumah perubahan mungkin hanya 2 orang. Ya, 8 orang itu mungkin harus online dengan kami, jarak jauh. Kami akan ajak bagaimana caranya melakukan publikasi dengan open science, ya, belajar mengenai evolusi of science. Kami selalu setiap minggu ada buku yang harus dibaca dan harus kuat bacanya, karena setiap minggu kita membahas 1 sampai 2 buku, ya, meringkas, diskusi, ketemu dengan tokoh, ketemu dengan orang, mengaplikasikan. Teknik presentasinya akan saya perbaiki bersama dengan tim saya, ya. Metodologinya juga kita akan lihat. Bisa menemani saya dalam membimbing disertasi, ya, bagaimana kami melahirkan karya-karya ilmiah. Saya ini sudah tidak lagi menjadi penulis utama karena saya lebih banyak melahirkan penulis-penulis yang dalam bimbingan-bimbingan yang kami lakukan begitu ya. Jadi saya lebih memilih untuk jadi penulis kedua atau penulis ketiga. Karena kita sebagai promotor tugasnya adalah mempromosikan orang lain, ya, murid-murid kita supaya bisa maju. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, selebihnya di sini ada sebuah kawasan yang kami buka untuk orang datang dengan seberagam permintaan, ya. Ada kampus datang di sini untuk ketemu dengan saya 2 hari, ya. Ada yang hanya 1 hari ketemu dengan saya di sini, tinggal bersama kami di sini, mendengarkan presentasi-presentasi kami, diskusi, team building, kemudian melakukan hal-hal yang baru sifatnya begitu, yang kami lakukan bersama-sama tentunya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang kita berikan kepada Bapak Ibu. Dari ruangan ini apa ada? Monggo, mic-nya yang belakang. Sebutkan dari mana dan singkat pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ivan Galan dari perwakilan MPK BWM Jatim. Masalah dunia saat ini juga berkaitan dengan kekuasaan yang muncul dari struktur sosial dunia baru, dari Perang Dunia I, Perang Dunia II yang kemudian membentuk sebuah teknologi-teknologi baru, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana yang tadi disampaikan, bagaimana disrupsi digital ini berpengaruh terhadap kekuasaan di dunia ini atau New World Order? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo, Prof. Renal. Ini menarik ini ya. Begini. Perang dunia itu melahirkan negara menjadi kuat karena ada yang disebut dengan the military power. Ya, powernya adalah militer. Jadi siapa yang memiliki jumlah pasukan, armadanya, teknologinya yang besar, itu mereka menjadi pemenangnya.
Amerika itu termasuk bangsa yang memiliki military power dan berhasil mengalahkan Inggris setelah itu ya. Inggris tidak berperang dengan Amerika, tetapi karena Eropa lemah dan Amerika kemudian mengirim pasukannya, dan setelah itu kemudian mata uang dunia beralih dari pound sterling menjadi kekuatan US dollar ya. Sehingga tidak heran kemudian Presiden Nixon memutuskan untuk keluar dari Bretton Woods dan bisa mencetak dolar tanpa dipack dengan emas. Masih ingat kan kita pelajaran uang dan bank dulu ke sejarah perekonomian gitu ya. Jadi setelah itu Amerika menjadi semena-mena menciptakan dolar gitu ya untuk pasukan-pasukannya, tetapi uangnya lebih banyak dipakai untuk kekuatan militer gitu. Jadilah dia pengusaha militer. Siapa yang memiliki kekuatan militer dia menguasai dunia. Siapa saja yang militernya kuat? Inggris, Amerika, Inggris ya. Dan sejumlah negara-negara yang menjadi sekutu itu kuat sekali semuanya. Nah, saudara-saudara, itu adalah military power perang dunia kedua ya, menghasilkan itu. Nah, kemudian karena kalah secara militer Inggris dengan Amerika dan US pound sterling itu tidak bisa digunakan. Kalau dulu kan mata uang itu kan Holden. Sebelum Holden itu tuh apa? Mata uang Spanyol, ya, mata uang Portugis. Tergantung siapa penguasanya dulu yang menjadi hard currency pada waktu itu. Tapi Inggris dia nggak mau berhenti berpikir. Apa yang dilakukan? Inggris kemudian membangun yang disebut dengan the financial center, financial power. Ya, saudara-saudara, Inggris kemudian mendirikan British Virgin Island. British Virgin Island itu adalah pulau yang dimiliki oleh the City of London. Pemegang sahamnya itu adalah selain the Queen of England, ya, the Queen Elizabeth, di situ juga ada keluarga Rothschild, bukan Rockefeller ya, Rockefeller itu Amerika. Nah, keluarga Rothschild itu mengembangkan itu British Virgin Island, dan di situ disebut sebagai negara tax haven. Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya kemudian ini diikuti ya oleh negara-negara lain yang jajahannya Inggris. Singapura melakukan itu, dulu Inggris pada waktu masih di bawah Hongkong pada waktu di bawah Inggris juga melakukan itu. Kemudian Jamaika juga ngikutin, Amerika juga nggak mau kalah kan? Karena dulu pelakunya itu adalah Standard Chartered Bank dari Inggris begitu ya. Jadi ini menjadi financial power, tax haven. Siapa yang taruh uang di sana? Yang taruh uang di sana adalah para koruptor, para diktator dari negara-negara miskin atau terbelakang atau berkembang begitu ya. Jadi dari Afrika itu para tokoh-tokoh militer dari Asia taruh uangnya di sana. Ya, sebelumnya kan Swiss karena mereka mengikuti modelnya Swiss begitu. Jadi akibatnya negara-negara yang dikelola atau daerah-daerah seperti itu tidak pernah mengalami krisis keuangan. Ya, berbeda dengan negara kita kan. Jadi kalau kita diawasi, mereka kemudian bikin lagi LSM, tidak boleh korupsi. Nah, maksudnya adalah uangnya disimpan di tempat-tempat itu begitu. Karena itu tax haven, bebas pajak. Tapi mereka dapat kekuatan currency kan. Singapura hari ini menderita, pelabuhannya sepi, kontainer nggak ada, kapal sepi, tapi mereka nggak gelisah. Kenapa? Karena setiap kali konglomerat Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia berdagang, harga-harga komoditas naik, mereka taruh uangnya di Singapura. Ya, setiap kali ada koruptor segala macam, mereka simpannya di Singapura, simpannya di negara-negara yang seperti itu. Inilah yang kedua yang disebut sebagai financial center, financial power ya. Saudara bisa lihat sebuah video ada di YouTube ya. Itu dibuat oleh LSM yang mengkritik pemerintah Inggris, judulnya Spiderweb. Cari aja tuh, ada filmnya sekitar 45 menit kalau nggak salah ya. Spiderweb. Bagaimana Inggris dan negara-negara tertentu itu menjaga financial power itu. Itu yang kedua ya. Nah, teknologi on the other hand, perdagangan antar bangsa mengakibatkan tiba-tiba Cina itu dirubah oleh Amerika setelah Perang Dingin berakhir. Mereka dari negara yang komunis beralih menjadi negara yang lambangnya komunis, tapi perilakunya kapitalis. Maka mereka kemudian ekonomi dan etos kerjanya bergerak, dan akhirnya kemudian mereka menguasai trade, perdagangan. Dan dengan perdagangan itu dia mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Ya, makanya sekarang disebut trade power. Jadi mereka adalah memiliki power dalam bidang perdagangan karena cost structure-nya rendah. Tapi dihajar pandemi, cost-nya mulai pindah, mulai naik, dan mereka mulai cari tempat
ke berbagai negara lain. Sehingga kemudian Vietnam juga mulai naik dan sebagainya. Nah, teknologi melahirkan power yang keempat. Jadi disrupsi teknologi, disrupsi digital melahirkan power yang keempat. What is that? Inilah yang disebut sebagai the soft power. Ya, detailsnya saudara bisa lihat di buku saya yang judulnya #MO. That is soft power. Soft power itu sebetulnya lanjutan dari apa yang sudah dikembangkan sebelumnya menjadi menggunakan hashtag. Ya, hashtagnya itu adalah sebuah movement untuk melakukan mobilisasi dan orkestrasi opini sehingga Anda meyakini sesuatu. Kata kekuatan ini adalah tidak penting siapa yang menang. Amerika lawan Vietnam tidak penting siapa yang menang. Yang menang orang Vietnam mengatakan kami tidak pernah terkalahkan. Amerika ketika dia kalah, dia bikin film Rainbow. Karena dia memiliki Hollywood. Tidak mengherankan, kemudian India juga mengembangkan Bollywood. Kemudian Korea juga mengembangkan sekarang center-center baru di dalam dunia perfilman dan ekonomi kreatif. Karena ini untuk membangun soft power. Nah, saudara-saudara sekalian, soft power dengan menggunakan hashtag itu adalah menggunakan pendekatan mobilisasi dan orkestrasi. Jadi, hari ini saudara-saudara mesti paham, coba tayangkan itu ya, MO, diagram MO ya. Sehari ini power. Ini power. Karena di sini ada super apps. Super apps ini bisa kita pakai untuk melakukan mobilisasi segala macam. Coba lihat ini gerakannya. Ini soft power ini ya. Bagaimana melahirkan gerakan karena semuanya ada super apps ya. Kemarin ada kegiatan musik yang besar, konser musik besar itu dilakukan oleh aplikasi game online namanya Roblox ya. Dan itu menghasilkan konser besar yang jumlah penontonnya 10 kali lebih banyak daripada di dunia real ya. Pada waktu konser Ariana Grande dan satu lagi Travis Scott ya, Travis Scott itu 10 kali lebih besar daripada di dalam dunia real. Karena pakai game. Game itu 60% orang pakai internet itu pakai game itu ya. Super apps terhubung dengan network, broadband, kemudian ada cloud computing, sedangkan benda-bendanya itu menggunakan IoT. Misalnya jam tangan saya di sini ada sensornya, sehingga sensor ini menangkap data tentang tubuh saya, tensi saya, air minum yang saya minum, tidur cukup enggak, ini dicatat semua oleh ini. Jadi sensor ini menangkap data dan maka ada big data dan kecerdasan buatan dalamnya, dan dengan demikian semua orang bisa melakukan mobilisasi pakai hashtag gitu. Nah, saudara-saudara, ini namanya crowdsourcing, ini namanya crowd gitu ya. Crowd ini adalah power yang bisa mobilisasi. Nah, apa yang dilakukan oleh ISIS? ISIS melakukan mobilisasi opini dan dana, serta mobilisasi pendukung. ISIS menggunakan hashtag, pakai hashtag ya. Hashtag yang terkenal di ISIS itu adalah "You only die once", ya. You only die once, gitu ya. Nah, dari mana dia ambil itu? Ini diambil dari hashtag yang sangat populer ya, dari sebuah gerakan yang sangat populer yaitu "You only live once". ISIS menggunakan "You only die once". Kemudian setelah itu mereka menggerakkan hashtag untuk mendapatkan crowdfunding. Jadi opini itu digalang sehingga akibatnya orang-orang muda tuh bergerak ke battlefield gitu ya, ke Suriah, semuanya berangkat ke sana. Ini mereka gunakan seperti itu. Nah, saudara-saudara, dalam pergerakan kaum perempuan, muncullah hashtag yang namanya #MeToo. Hashtag #MeToo, saudara googling aja itu, hashtag #MeToo. Hashtag #MeToo itu digerakkan oleh seorang artis yang kecewa pada seorang produser. Ya, produsernya siapa itu ya? Harvey Weinstein. Harvey Weinstein ini adalah produser dari, itu sangat terkenal di Hollywood itu ya. Nah, dia adalah produser kaya raya, berkuasa, dan setiap artis yang ingin populer itu harus dekat dengan dia. Dan akhirnya terjadilah pelecehan seksual di tangannya dia, dan dia sangat berkuasa. Sampai suatu ketika kekecewaan itu begitu besar, dan akhirnya artis satu persatu membuat pernyataan di Twitter ya. Saya mengalami gini-gini oleh seseorang yang begini-begini, dia buat teksnya begitu ya. Dan kalau Anda pernah mengalami hal seperti itu, beri dukungan kepada saya dengan memberikan hashtag #MeToo. Tidak disangka #MeToo itu bisa termobilisasi jutaan orang, sehingga kemudian muncul gerakan yang sama di Korea,
di Jepang, di Inggris, ya, dan di berbagai negara. Dan akhirnya Harvey Weinstein dihukum 45 tahun penjara, padahal usianya sudah 77 tahun kalau tidak salah begitu ya. Jadi ini adalah gerakan opini, memobilisasi dan sebagainya. Nah, kekuatan baru ini disebut sebagai the soft power. Detailsnya saudara bisa lihat di buku MO lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada sekali lagi ada military power, ada financial power, ada trade power, dan sekarang muncul yang namanya soft power yang keempat ini, karena adanya teknologi digital ini. Demikian. Terima kasih Prof. Renal Kasali. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab ini, dan masih banyak pertanyaan yang terpaksa belum bisa kami ajukan ke Prof. Renal Kasali karena kita dibatasi oleh waktu. Prof. Renal mohon berkenan untuk menyampaikan closing statement dari perbincangan kita 1,5 jam yang sudah berlalu. Monggo Prof. Baik Pak Hidayatullah dan Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, tapi teknologi yang saya sampaikan ini tidak selalu menciptakan hal-hal yang positif. Ambil yang positif dan saring sebaik-baiknya. Karena setiap teknologi dalam film saya tadi mengenai disrupsi itu, teknologi itu adalah pisau bermata dua. Ya, di satu pihak itu menciptakan banyak manfaat, kesempatan, dan kita bisa menjadi obsolete atau usang kalau kita tidak segera beradaptasi dan melakukannya. Nah, namun demikian selalu waspada terhadap ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Karena kalau kita masuk ke dalam dunia virtual ini terlalu penuh, kita bisa menjadi delusi. Kita bisa menjadi tiba-tiba kehilangan orientasi. Kita memerlukan keduanya. Kita perlu merawat alam semesta ini yang semakin padat, karena alam ini semakin kotor dan tentu berbahaya bagi anak dan cucu kita. Oleh karena itu maka tetap jaga alam, tetap jaga hubungan sosial dalam dunia real. Namun jangan biarkan kita menjadi obsolete. Beri kesempatan anak-anak kita untuk melakukan eksplorasi dan buatlah mereka punya kesadaran untuk tetap hidup dalam dunia real. Saya sendiri sangat berterima kasih kepada Muhammadiyah yang telah mengantarkan saya menjadi seorang PhD, Pak Hidayatullah. Karena saya melakukan riset saya itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, itu riset saya yang saya lakukan di sana. Terima kasih pada Bapak Ibu, saudara-saudara saya di sana atas bantuan dan jasa Bapak Ibu yang tentu tidak pernah saya lupakan sepanjang karir saya. Sekali lagi terima kasih, dan saya mendoakan Bapak Ibu selalu tetap sehat dan berhasil dan membangun negara kesatuan kita, menjaga kebersamaan kita dalam persaudaraan NKRI ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.